Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah. Air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Apakah yang engkau saksikan di Andalusia? Tidaklah engkau pernah mendengar syair Ar-Radsa tentang kejatuhan Andalusia? Segala sesuatu bila sempurna pasti menjadi kurang. Maka janganlah seseorang terpedanya oleh kesenangan. Dalam segala hal sebagaimana yang kita lihat terjadi perputaran, ada masa kegembiraan dan ada pula masa kesedihan. Hari kita akan terenyuh dan lidah kita menjadi keluh. Berbagai peninggalan sejarah sebuah negara besar dengan bangunan-bangunan megah, ini akhir segalanya. Setiap memasuki masjid, hatiku bergetar. Berapa banyak orang yang pernah sholat di sini telah pergi, dan berapa banyak orang-orang yang beribadah tiada lagi. Orang-orang semua sibuk. Ini adalah Fusaifisa. Ini gedung pertemuan. Ini dan ini. Seolah Islam hanyalah tinggal berupa bangunan-bangunan. Meskipun kami jarang mengunjungi masjid di sebelah rumah kami, namun masjid-masjid di Andalusia ini memang berbeda. Bahkan berapa kali aku memasuki masjid kampungku, namun tidak sedikit pun hatiku bergetar. Padahal aku masuk untuk sholat, tetapi kini hatiku bergetar. Padahal aku sedang bereaksi bukan untuk sholat atau beribadah. Temanku yang berwarga negara Spanyol itu menceritakan kepadaku tentang keadilan kaum muslimin ketika mereka hidup di sini. Ia menceritakan kepadaku pengetahuan sejarah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setiap kali aku menggerak-gerakkan kepalaku di akhir pembicaraannya, tidak aku dapatkan jawabannya, namun jelas hatiku bergetar. Mereka menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah nenek moyangku, sementara aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bahkan aku termasuk cucu dari orang-orang yang menaklukkan dunia. Aku meninggalkan Andalusia dalam keadaan bingung tentang arti yang terkandung dalam kata-kata itu. Melalui jalan laut, aku tiba di Maroko. Dengan mengendarai bis, aku berangkat menuju kota temanku dari Maroko itu. Ternyata ia tinggal dekat perbatasan Aljazair. Kami pun memasuki kota itu, sebuah kota terpencil di tengah padang pasir. Mengingatkan diriku dengan kampung halamanku. Kami tidak membutuhkan alamat di mana rumah Jarbir. Semua orang sudah tahu. Wah, orang asing. Semua mata tertuju padaku. Salah seorang di antara mereka langsung menuntunku. Begitu ia tahu aku datang dari Al-Haramain, dia mengangkut koperku dengan kemauan sendiri sambil terus terheran-heran. Aku mengetuk pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah ayah Jabir. Aku tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ini tentu yang datang dari Mekah. Ia segera memelukku. Mari silakan masuk, amat ramah, sehingga membuatku merasa malu. Ternyata mereka sudah menunggu kedatanganku dengan sepenuh kerinduan. Semenjak 1 minggu, mereka telah menyiapkan pesta untukku. Demikian kata mereka. Usai meminum teh, mereka menyediakan untukku sebuah kamar yang rapi. Sore harinya, mereka berkata, sesungguhnya para penduduk desa ingin melihatku. Apa? Mereka ingin melihatku. Aku pun diletakkan di depan podium di tengah pesta. Pembawa acara berbicara terlebih dahulu. Mereka menyambutku sedemikian hangatnya. Pesta itu mengikut sertakan kebanyakan penduduk kampung tersebut. Kalau tidak bisa dikatakan semuanya, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak. Setelah itu imam masjid membicarakan tentang keutamaan Mekah, Al-Mukarramah, dan Al-Madinah, Al-Munawwarah, dan memberi sambutan untukku. Datanglah hal yang merupakan kejutan buat diriku. Akan berbicara kepada kalian semua orang yang datang dari negeri turunnya wahyu, negeri turunnya Al-Quran yang mulia, dari negeri Mekah dan Madinah. Sebelumnya aku tersenyum mendengar ucapannya, namun ketika mereka memintaku untuk berbicara, Rona wajahnya berubah. Sekujur tubuhku gemetaran dan lidahku terasa keluh. Aku tidak bisa terbiasa berbicara di hadapan orang sebanyak ini. Kemudian apa yang harus kuucapkan? Aku mahasiswa ekonomi. Aku tidak memiliki bekal ilmu
syariat atau wawasan apapun. Tapi Allah memberi kemudahan kepadaku. Aku bicara kepada mereka tentang tanah Al-Haram dan Ka'bah, juga tentang haji. Itu objek pembicaraan yang mudah yang sudah kupelajari semenjak dahulu. Aku juga memiliki banyak pengetahuan tahunan yang berbeda-beda dari seputar siaran pada musim haji. Aku berdoa kepada Allah, semoga mereka dapat berhaji di Mekah. Suara-suara pun bersautan diselai tangisan dan ucapan amin. Aku merasa takut terhadap kesempatan ini karena aku takut kepada Allah. Aku pun mulai berbicara dengan gaya yang mengunggah, seolah-olah aku berbicara kepada diriku sendiri agar bertaubat. Pelajaran ini bagai mencekik jiwaku, sementara aku tetap berbicara. Aku pun menangis. Semua terdiam saat aku terbengong-bengong melihat diriku sendiri, seolah-olah aku ini sedang mendapatkan mimpi yang aneh. Mereka semua mengucapkan selamat kepadaku. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Juga ucapan mereka berupa tangisan, sebagian lagi dengan bahasa setempat. Setelah acara itu, seolah aku baru saja menyaksikan sandiwara dan aku sebagai pameran utamanya. Kami pun diajak makan malam. Makanannya cukup untuk semua yang hadir, namun aku tidak dapat menikmati santapan tersebut. Dalam batinku terdapat satu hal yang tidak aku mengerti. Aku masuk menuju kamar dan mengunci pintu sendirian, lalu menangis. Bahkan aku meletakkan wajahku di atas bantal, sehingga bantal tersebut dipenuhi air mata. Aku berusaha untuk merendahkan suaraku, sehingga tidak terdengar oleh penghuni rumah. Aku tidak tahu kapan aku mulai berhenti menangis, namun aku tertidur dalam keadaan menangis. Mungkin kelelahan perjalanan membantuku untuk cepat tertidur. Pintuku diketuk. Waktu sholat subuh sudah tiba. Aku berangkat ke masjid dan sholat dengan khusyuk. Aku menangis dalam sholatku. Aku bangun pagi itu dengan pikiran hilang. Tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada diriku. Tidak tahu bagaimana aku habiskan hari-hariku. Namun bermalam-malam aku isi dengan tangisan, dan pada siang harinya kondisi itu terlihat pada diriku. Aku memutuskan untuk kembali ke negeriku, meskipun mereka senang untuk tinggal di negeri itu. Meskipun mereka senang aku tinggal di negeri itu, namun aku sudah bertekad untuk pulang. Tujuan perjalananku adalah Jeddah. Dari Jeddah, aku teruskan perjalanan ke Mekah. Aku tinggal di Al-Haram seminggu dan hanya keluar bila ada kebutuhan mendesak. Aku mulai membaca Al-Quran dengan serius dan sholat dengan khusyuk. Aku juga melakukan tawaf dengan tumaninah. Kemana diriku selama ini sehingga melupakan semua ini? Kemana perginya tahun-tahun yang lalu? Aku tidak mampu menghitung-hitung lagi karena aku sudah tenggelam dalam tangisan. Rasa penyesalan mendalam bila aku teringat dengan masa laluku. Aku membuka mushaf dan membacanya. Air mataku bercucuran kemana-mana. Perginya air mata ini selama bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak tahu. Rasa takutku berubah menjadi ketentraman karena pelajaran yang kudapatkan di tanah Al-Haram. Aku membeli sebuah buku berjudul Hadil Arwah Illa Biladil Afroh dan kitab lain berjudul Wahatul Iman karya Abdul Hamid Al-Bilali. Sebelumnya dan sesudahnya, segala puji bagi Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Cukup sekian yang saya bacakan. Apabila ada salah dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.